Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan kembali dalam pembahasan kaidah bahasa Arab dengan tema i'rab. Sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu karena channel ini akan banyak membahas tentang pembelajaran bahasa Arab. Ya, gak usah lama-lama lagi, kita langsung saja ke pembahasannya. Ya, di video kali ini kita akan membahas tentang pengertian i'rab, pembagian i'rab, dan i'rab apa saja yang bisa masuk pada isim dan i'rab apa saja yang bisa masuk pada fi'il. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang i'rab, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu pengertian daripada i'rab. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdun aw takdiran. Pengertian i'rab ialah perubahan akhir kata atau kalimat karena perbedaan amil yang memasukinya, baik secara lafadz ataupun secara perkiraan. Secara lebih mudah dan simpel, kita bisa katakan bahwa yang dimaksud dengan i'rab adalah perubahan akhir kata karena pengaruh kata lain atau karena pengaruh amil lain. Di sini teman-teman bisa perhatikan terdapat dua kata kunci yang saya beri warna merah. Coba teman-teman fokus pada dua kata kunci tersebut supaya lebih mudah untuk memahami pengertian i'rab. Saya ulangi lagi. Pengertian i'rab adalah perubahan akhir kata karena pengaruh kata lain atau karena pengaruh amil lain. Saya kira teman-teman sudah paham mengenai apa itu pengertian i'rab. Sekarang kita akan masuk ke pembagian i'rab. I'rab dalam bahasa Arab dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama i'rab rafa', yang kedua i'rab nasab, yang ketiga i'rab jar, dan yang keempat i'rab jazm. Di sini teman-teman harus paham tentang macam-macam i'rab karena i'rab merupakan salah satu pondasi dalam memahami kalimat-kalimat berbahasa Arab. Macam-macam i'rab ini cukup mudah untuk dihafalkan. Teman-teman hanya perlu mengulang-ulang. Misalnya, i'rab itu ada 4. I'rab rafa', i'rab nasab, i'rab jar, dan i'rab jazm. Terus ulang-ulang, insya Allah secara nggak sadar teman-teman akan hafal dengan sendirinya. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, saya ulangi sekali lagi. I'rab itu terbagi menjadi 4. Yang pertama i'rab rafa', yang kedua i'rab nasab, yang ketiga i'rab jar, dan yang keempat i'rab jazm. Sekarang kita masuk ke tanda asal i'rab. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa i'rab itu memiliki tanda asal dan tanda niadah. Tanda asal i'rab sesuai namanya berarti tanda asli, sedangkan tanda niadah berarti tanda pengganti i'rab. Jadi i'rab itu memiliki tanda asal dan tanda pengganti atau niadah. Namun yang perlu teman-teman pahami di pembahasan ini adalah tanda asal i'rab. Teman-teman jangan dulu memikirkan tanda pengganti atau niadah. Teman-teman cukup fokus pada tanda asal i'rab. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu tanda asal i'rab. Yang pertama, tanda asal i'rab rafa' adalah dhammah. Tanda asal i'rab nasab adalah fathah. Tanda asal i'rab jar adalah kasrah. Tanda asal i'rab jazm adalah sukun. Jadi sama pada seperti pembahasan-pembahasan sebelumnya, teman-teman harus paham apa itu tanda asal i'rab. Selanjutnya kita akan sedikit membahas tentang tanda i'rab pengganti atau niadah. Tetapi ini hanya untuk pengetahuan awal saja karena pembahasan lebih detail tentang i'rab pengganti akan saya bahas di video-video selanjutnya yang berkaitan. Misalnya di sini teman-teman bisa lihat
Pengganti domah ada wawu. Nanti ini akan kita bahas di pembahasan asmaul khamsah. Begitu juga dengan tanda-tanda i'rab pengganti yang lainnya. Oke, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Jadi tidak selamanya i'rab rafa tandanya adalah dhammah. Tidak selamanya i'rab nasab tandanya adalah fathah. Tidak selamanya i'rab jer tandanya adalah kasrah. Tidak selamanya i'rab jazm tandanya adalah sukun. Ada keadaan-keadaan tertentu di mana i'rab tidak menggunakan tanda asal melainkan menggunakan tanda pengganti atau niadah. Contohnya seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu pada pembahasan asmaul khamsah, i'rab rafa tidak ditandai dengan dhammah, melainkan ditandai dengan wawu dan seterusnya. Saya akan menjelaskan apa saja tanda pengganti i'rab. Yang pertama, pengganti dhammah adalah wawu, alif, dan nun. Kemudian pengganti fathah adalah alif, ya, kasroh, dan membuang nun. Kemudian pengganti kasroh adalah fathah dan ya. Kemudian pengganti sukun adalah membuang huruf. Jadi bisa kita jumlahkan keseluruhan tanda-tanda i'rab itu ada 14. Yang 4 adalah tanda asal i'rab dan yang 10-nya adalah tanda pengganti i'rab. Namun teman-teman cukup fokus saja kepada tanda asal i'rab yang 4, yaitu rafa tandanya dhammah, nasab tandanya fathah, jer tandanya kasroh, dan jazm tandanya sukun. Sebelum kita masuk ke contoh-contohnya, saya ingin memastikan dalam pembahasan i'rab ini alangkah baiknya teman-teman sudah memahami 3 komponen ini. Yang pertama, pengertian i'rab, yang kedua, pembagian i'rab, dan yang ketiga, tanda asal i'rab. Jika teman-teman sudah memahami 3 komponen ini, maka saya anggap teman-teman sudah paham mengenai apa itu i'rab. Sekarang saya akan mencoba bertanya kepada teman-teman yang menonton video ini, dan saya harapkan teman-teman untuk menjawab pertanyaan yang saya tanyakan. Walaupun di sini saya tidak bisa mendengar jawaban dari teman-teman. Oke, kita mulai. Yang pertama, apa pengertian i'rab? Silakan teman-teman boleh menjawab. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang ikut menjawab. Jadi saya jelaskan, yang dimaksud dengan i'rab adalah perubahan akhir kata karena pengaruh kata atau karena pengaruh amil lain. Sekarang pertanyaan yang kedua, sebutkan macam-macam pembagian i'rab. Silakan teman-teman boleh menjawabnya. Ya, benar. I'rab itu dibagi menjadi 4. Yang pertama i'rab rafa, yang kedua i'rab nasab, yang ketiga i'rab jer, yang keempat i'rab jazm. Sekarang pertanyaan yang terakhir. Sebutkan macam-macam i'rab beserta tanda asalnya. Teman-teman boleh menjawabnya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjawab. Jawaban yang benar adalah tanda i'rab rafa adalah dhammah, tanda i'rab nasab adalah fathah, tanda i'rab jer adalah kasroh, dan tanda i'rab jazm adalah sukun. Jika teman-teman sudah bisa menjawab 3 pertanyaan ini, saya anggap teman-teman sudah paham mengenai i'rab. Sekarang kita lanjut ke contoh-contohnya. Tadi pengertian i'rab di awal dijelaskan bahwa perubahan yang terjadi bisa secara lafadz maupun secara perkiraan. Dalam bahasa Arabnya lafdon atau takdiron. Sekarang kita akan membahas terlebih dahulu perubahan secara lafadz. Perhatikan di sini ada lafadz jaid dan di bawahnya ada 3 kalimat, di mana pada 3 kalimat tersebut terdapat i'rab yang berbeda-beda. Kalimat yang pertama jaa zaidun, yang kedua ra'aitu zaidan, dan yang ketiga marortu bi zaidin. Kalimat yang pertama jaa zaidun
Zaidun di sini dibaca rofa. Kenapa? Karena menjadi fa'il. Apa tanda rofanya? Tanda rofanya adalah dhammah. Kemudian kalimat yang kedua, ra'aitu Zaidan. Zaidan di sini dibaca nasab. Kenapa? Karena menjadi maf'ul. Apa tanda nasabnya? Tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian kalimat yang ketiga, marortu bizaidin. Bizaidin di sini dibaca jer atau majrur. Kenapa? Karena terletak setelah huruf jer, yaitu ba. Apa tanda zernya? Tanda jernya adalah kasroh. Saya ulangi lagi, ja'a Zaidun. Zaidun di sini dibaca rofa karena menjadi fa'il. Tanda rofanya adalah dhammah. Kemudian yang kedua, ra'aitu Zaidan. Zaidan di sini dibaca nasab karena menjadi maf'ul. Tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian yang ketiga, marortu bizaidin. Bizaidin di sini dibaca jer atau majrur karena terletak setelah huruf jer, yaitu huruf bi. Tanda jernya adalah kasroh. Sekarang kita bahas contoh perubahan secara diperkirakan atau dalam bahasa Arabnya taqdir. Perhatikan di sini ada lafaz al-fata dan di bawahnya ada 3 kalimat, di mana pada 3 kalimat tersebut ada lafaz al-fata dengan i'rab yang berbeda. Tetapi tanda i'rabnya dikira-kira atau diperkirakan. Kalimat yang pertama ada ja'al fata, yang kedua ra'aitul fata, yang ketiga marortu bil fata. Sekarang kita bahas yang pertama. Ja'al fata. Al fata di sini dibaca rofa. Kenapa? Karena menjadi fa'il. Apa tanda rofanya? Tanda rofanya adalah dikira-kirakan. Kemudian yang kedua, ra'aitul fata. Al fata di sini dibaca nasab. Kenapa? Karena menjadi maf'ul. Apa tanda nasabnya? Tanda nasabnya adalah dikira-kirakan. Kemudian yang ketiga, marortu bil fata. Bil fata di sini dibaca jer atau majrur karena terletak setelah huruf jer, yaitu bi. Apa tanda jernya? Tanda jernya adalah dikira-kirakan. Saya ulangi sekali lagi. Ja'al fata. Al fata di sini dibaca rofa. Kenapa? Karena menjadi fa'il. Apa tanda rofanya? Tanda rofanya adalah dikira-kirakan. Kemudian yang kedua, ra'aitul fata. Al fata di sini dibaca nasab. Kenapa? Karena menjadi maf'ul. Apa tanda nasabnya? Tanda nasabnya adalah dikira-kirakan. Kemudian yang ketiga, marortu bil fata. Bil fata di sini dibaca jer atau majrur karena terletak setelah huruf jer, yaitu bi. Apa tanda jernya? Tanda jernya adalah dikira-kirakan. Bagi teman-teman yang ingin tahu kenapa lafaz al-fata i'rabnya diperkirakan atau dikira-kira, nanti kita akan bahas pembahasan ini di pembahasan isim maksur. Selanjutnya ini adalah keterangan tambahan. Di awal tadi sudah saya jelaskan kalau i'rab dalam bahasa Arab ada 4. Yang pertama i'rab rofa, yang kedua i'rab nasab, yang ketiga i'rab jar, dan yang keempat i'rab jazm. Tetapi dari keempat itu tidak semuanya bisa masuk pada isim dan tidak semuanya juga bisa masuk pada fiil. Perhatikan di sini, i'rab yang bisa masuk pada isim adalah i'rab rofa, i'rab nasab, dan i'rab jar. Kemudian i'rab yang bisa masuk pada fiil adalah i'rab rofa, i'rab nasab, dan i'rab jazm. Jadi kesimpulannya, i'rab rofa dan i'rab nasab bisa masuk pada keduanya. Kemudian i'rab jar adalah i'rab khusus pada isim, i'rab jazm adalah i'rab khusus pada fiil. Saya ulangi lagi, i'rab yang bisa masuk pada isim adalah i'rab rofa, i'rab nasab, dan i'rab jar. Kemudian i'rab yang bisa masuk pada fiil adalah i'rab rofa, i'rab nasab, dan i'rab jazm. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita pada kali ini.
Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga di sini masih sama-sama dalam proses belajar. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.